Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Amelia Anjani, NRP 19. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan dan gambar mengenai kebutuhan lahan dan pembagian sel pada perencanaan TPA Kabupaten Magetan. Dalam perhitungan kebutuhan lahan TPA, diperlukan beberapa data yang harus diketahui terlebih dahulu. Dan pada perencanaan TPA Kabupaten Magetan ini telah terdapat beberapa data yang diketahui, di antaranya yaitu jumlah sampah yang dihasilkan yaitu sebesar 391,84 ton per hari dengan timbulan sampahnya sebesar 0,62303 kg per orang per hari, dan TPA ini juga diproyeksikan selama 10 tahun ke depan. Kemudian pada slide ini juga telah tertera tabel proyeksi penduduk, di mana tabel proyeksi penduduk ini diperoleh dari perhitungan menggunakan metode least square. Pada tabel ini, proyeksi penduduk yang digunakan yaitu sejak tahun 2020 sampai tahun 2031. Hal ini dikarenakan karena perencanaan TPA akan dibangun pada tahun 2020 dan akan mulai beroperasi pada tahun 2021 sampai 10 tahun ke depan, yaitu sampai tahun 2031. Pada slide ini terdapat tabel mengenai perhitungan kebutuhan lahan TPA yang terdiri dari kolom tahun, kemudian ada population yang merupakan jumlah penduduk, kemudian ada PPC atau timbulan sampah, kemudian ada kuantitas atau jumlah dari limbah padat atau sampah itu baik per hari maupun per tahun. Dan penjelasan mengenai perhitungannya dapat dilihat pada contoh perhitungan tahun ke-1. Yang pertama, terdapat population atau jumlah penduduk sebesar 631.804 orang. Yang kedua ada PPC. PPC di sini diperoleh dari hasil kali PPC pada tahun ke-0, yaitu sebesar 0,623 dikalikan dengan 0,01, sehingga diperoleh PPC sebesar 0,629 kg per kapita per hari. Pada perhitungan PPC ini dikalikan 0,01 dikarenakan timbulan sampah dianggap meningkat 1% untuk setiap tahunnya. Ketiga yaitu terdapat jumlah limbah padat yang mana merupakan hasil kali dari populasi atau jumlah penduduk dengan PPC. Di sini diperoleh nilai sebesar 397.571 kg per hari. Yang keempat yaitu jumlah limbah padat per tahun yang merupakan hasil perkalian dari jumlah limbah padat per hari dikalikan dengan 365 dan dibagi dengan 1000, sehingga hasil yang diperoleh yaitu 145.113 ton per tahun. Kelima yaitu akumulasi jumlah limbah padat yang merupakan penjumlahan dari jumlah limbah padat pada tahun ke-0 ditambah dengan jumlah limbah padat tahun ke-1, sehingga diperoleh nilai sebesar 288.597 ton. Selanjutnya yaitu lanjutan dari perhitungan kebutuhan lahan TPA. Pada slide ini terdapat tabel lanjutan perhitungan kebutuhan lahan TPA yang berisi tentang volume limbah padat terkompaksi, volume cover material, dan volume limbah padat yang stabil. Pada slide ini juga tertera massa jenis dari limbah padat kompaksi yang berkisar antara 400 sampai 500 kg per meter kubik, dan massa jenis limbah padat stabil berkisar antara 500 sampai 600 kg per meter kubik. Untuk keterangan mengenai perhitungan pada tabel tersebut, yaitu pada poin ke-6, volume limbah padat terkompaksi per hari diperoleh dari jumlah limbah padat per hari dibagi massa jenis kompaksi limbah padat. Pada perhitungan ini, massa jenis kompaksi limbah padat yang digunakan sebesar 450 kg per meter kubik, sehingga volume limbah padat terkompaksi per hari pada tahun ke-1 sama dengan 397.571 kilo dibagi dengan 450
kg per meter kubik, sama dengan 883 meter kubik. Selanjutnya yang ketujuh yaitu volume limbah padat terkompaksi per tahun. Volume limbah padat terkompaksi per tahun ini diperoleh dari volume limbah padat terkompaksi per hari, yaitu sebesar 883 dikali dengan 365 hari, sehingga diperoleh hasil sebesar 322.474 meter kubik. Yang kedelapan yaitu volume cover material. Volume cover material ini diperoleh dari volume limbah padat terkompaksi dikali dengan 0,2, sehingga 883 dikali dengan 0,2 sama dengan 177 meter kubik per hari. Kesembilan yaitu volume cover material per tahun, sama dengan 177 dikali dengan 365 hari, sehingga diperoleh nilai volume cover material per tahun yaitu 64.495 meter kubik per tahun. Yang ke-10 yaitu volume limbah padat stabil, diperoleh dari volume limbah padat dibagi dengan massa jenis stabilisasi limbah padat. Pada perhitungan ini, massa jenis stabilisasi limbah padat yang digunakan sebesar 550 kg per meter kubik, sehingga volume limbah padat stabil diperoleh dari 397.531 kilo dibagi dengan 550 kg per meter kubik dikali dengan 365 hari, sama dengan 263.843 meter kubik per tahun. Berikut ini merupakan lanjutan perhitungan kebutuhan lahan TPA yang terakhir. Pada tabel lanjutan perhitungan kebutuhan lahan TPA ini berisi mengenai volume sanitary landfill dan area sanitary landfill yang dibutuhkan. Untuk penjelasan perhitungannya, pada poin ke-11 yaitu volume sanitary landfill diperoleh dari volume cover material ditambah volume limbah padat stabil, sehingga 260.879 meter kubik ditambah 63.770 meter kubik sama dengan 324.649 meter kubik per tahun. Yang ke-12 yaitu akumulasi volume sanitary landfill. Akumulasi volume sanitary landfill ini diperoleh dari volume sanitary landfill tahun ke-0 ditambah volume sanitary landfill tahun ke-1, yaitu 324.649 ditambah dengan 324.649 sama dengan 652.986 meter kubik. Yang ke-13 yaitu luas area landfill, diperoleh dari volume sanitary landfill dibagi dengan H. H merupakan kedalaman sanitary landfill. Nilai H ini berkisar antara 3-6 meter. Pada perencanaan TPA ini, nilai H yang digunakan yaitu 6 meter, sehingga luas area landfill yang dibutuhkan yaitu sebesar 652.986 dibagi dengan 6 meter, sama dengan 108.831 meter kubik. Yang terakhir yaitu total. Total ini merupakan luas area landfill dikali dengan faktor penambahan landfill. Faktor penambahan landfill yang dapat digunakan yaitu sebesar 20% atau 30%. Dan pada perencanaan ini digunakan faktor penambahan area sebesar 30%, sehingga 108.831 dikali 0,3 dengan 32.649 meter persegi, sehingga total luas area keseluruhan yaitu sama dengan luas area landfill ditambah total penambahan area, yaitu sebesar 108.831 ditambah dengan 32.649 sama dengan 141.480 meter persegi. Berikut ini merupakan tabel keseluruhan perhitungan kebutuhan luas landfill pada TPA Kabupaten Magetan ini selama 10 tahun ke depan. Dari perhitungan kebutuhan luas TPA di atas, diperoleh luas landfill yang dibutuhkan
yaitu sebesar 82 hektar, dan luas lahan TPA keseluruhan yang akan digunakan yaitu sebesar 102 hektar. Dimensi landfill yang digunakan panjangnya sebesar 1000 meter dan lebarnya sebesar 820 meter. Berikut ini merupakan gambaran layout TPA Magetan secara keseluruhan, di mana bentuk layout TPA keseluruhannya merupakan bentuk jajar genjang dengan panjang bagian atas sebesar 1170,64 meter dan panjang bawahnya sebesar 1351,41 meter. Kemudian lebar sebelah kiri sebesar 940,9 meter dan lebar sebelah kanan sebesar 1004,32 meter. Dan untuk sanitary landfill-nya sendiri berbentuk persegi panjang dengan panjang 1000 meter dan lebar 820 meter. Pada layout TPA ini juga digambarkan bahwa terdapat beberapa fasilitas penunjang untuk TPA, yang diantaranya terdapat pengumpul lindi, IPAL, laboratorium, pengolahan gas, kemudian juga ada kantor, kantin, musola, pos satpam, jembatan timbang, tempat parkir, bengkel, tempat pencucian kendaraan, serta toilet. Dan juga terdapat fasilitas berupa drainase, sumur pantau, kemudian juga ada saluran pipa gas dan saluran pipa lindi. Selanjutnya yaitu pembagian kapasitas zona atau kapasitas sel pada sanitary landfill TPA Kabupaten Magetan. Pada perencanaan TPA ini, metode yang digunakan yaitu metode trench. Kelebihan dari metode trench ini yaitu dapat mengurangi bau karena tumpukan sampah tidak terlalu tinggi karena ada satu tumpukan yang berada di bawah permukaan tanah. Pada metode trench ini dilakukan penggalian untuk penimbunan sampah. Biasanya penggalian sel berbentuk persegi panjang dengan panjang dan lebar 305 meter, kemiringan 1,5:1 hingga 2:1. Menurut Cobanoclus 1993, ukuran galian juga bisa berbeda seperti panjang 61-305 meter dengan kedalaman 0,915 sampai 3,05 meter. Berdasarkan keterangan di atas, galian tanah yang dilakukan pada perencanaan TPA ini sedalam 1,5 meter. Galian tanah sedalam 1,5 meter ini juga merupakan lift yang pertama. Dan untuk lift yang selanjutnya, kedalaman yang digunakan juga sama, yaitu sebesar 1,5 meter. Dipilihnya 1,5 meter untuk lift yang berada di atas permukaan tanah ini agar tinggi lift atau tumpukan sampah tidak terlalu tinggi sehingga dapat mengurangi bau yang dihasilkan. Berdasarkan kedalaman lift tersebut, dapat diketahui jumlah keseluruhan lift atau tumpukan sampah pada sanitary landfill yang direncanakan ini. Jumlah lift diperoleh dari kedalaman landfill dibagi kedalaman setiap lift. Pada perencanaan TPA ini, ditentukan bahwa kedalaman landfill sebesar 6 meter dan kedalaman setiap liftnya sebesar 1,5 meter, sehingga jumlah lift sama dengan 6 meter dibagi 1,5 meter sama dengan 4 lift. Jadi total lift keseluruhan untuk setiap sel pada sanitary landfill ini yaitu sebanyak 4 lift atau 4 tumpukan sampah. Berikut ini merupakan gambar sel pada sanitary landfill TPA Kabupaten Magetan. Berdasarkan kriteria panjang sel menurut metode trench, yaitu yang berkisar antara 61 meter sampai 305 meter, maka sanitary landfill TPA Kabupaten ini dibagi menjadi beberapa zona atau beberapa sel dan diperoleh jumlah sel sebanyak 12 sel dengan ukuran sel 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, dan 12 memiliki panjang sebesar 250 meter dan lebar sebesar 300 meter. Sedangkan
Untuk ukuran sel 5, ukuran sel 6, 7, dan 8 memiliki panjang sebesar 250 meter dengan lebar sebesar 220 meter. Untuk perhitungan galian tanahnya yaitu sebagai berikut. Pada perencanaan galian tanah di sanitary landfill ini direncanakan ke dalam liftnya sebesar 1,5 meter dan rencana lebar jalan operasionalnya sebesar 3 meter. Rencana lebar jalan operasional ini disesuaikan dengan panjang kontainer terbesar yaitu sebesar 3 meter. Dan gambar persegi panjang pada slide ini merupakan contoh gambaran dari satu sel, dan gambar segitiga siku-siku tersebut merupakan gambaran dari galian tanahnya. Pada gambar segitiga tersebut terdapat simbol X, Y, dan Z serta alfa. Untuk X sendiri yaitu merupakan sisi alas dengan lebar 3 meter dan Y-nya yaitu merupakan kedalaman sebesar 1,5 meter. Untuk alfa merupakan sudut kemiringan dari galian dan Z merupakan panjang galiannya. Untuk sudut kemiringan galian diperoleh dari tan alfa sama dengan Y per X sama dengan 1,5 per 3, sehingga alfa yang diperoleh sebesar 29,5 derajat atau 30 derajat. Untuk penentuan Z-nya diperoleh dari cos 30 derajat sama dengan X per Z. Cos 30 derajat sama dengan 0,89, sehingga 0,89 sama dengan 3 per Z, dan Z yang diperoleh yaitu sebesar 3,37 meter atau apabila dibulatkan sebesar 3 meter. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan kapasitas zona atau kapasitas sel pada sel 1. Tabel berikut ini berisi tentang urutan lift, kedalaman lift atau H, kemudian dimensi bagian bawah sel, luas bawah, dimensi bagian atas sel, luas atas, volume, dan akumulasi dari volume tersebut. Untuk perhitungan ini digunakan contoh perhitungan pada lift 1 di sel 1, di mana lift 1 ini merupakan lift yang berada di bawah galian. Untuk ukuran selnya sebesar 250 meter dikali 300 meter. Dimensi bagian bawahnya untuk panjang sama dengan 250 meter dikurangi 6 meter sama dengan 244 meter, dan untuk lebarnya sama dengan 300 meter dikurangi 6 meter sama dengan 294 meter. 6 meter ini merupakan panjang jalan operasional masing-masing kanan kiri sebesar 3 meter. Untuk lanjutan perhitungan kapasitas zona atau kapasitas sel yaitu selanjutnya dimensi bagian atas sel dengan panjang 250 meter dan lebar sebesar 300 meter. Kemudian untuk luas bagian bawahnya sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 244 meter dikali 294 meter sama dengan 71.736 meter persegi. Dan untuk luas bagian atasnya sama dengan panjang dikali lebar juga sama dengan 250 meter dikali 300 meter sama dengan 75.000 meter persegi. Dan untuk perhitungan volume liftnya menggunakan rumus volume limas, sehingga volume lift 1 sama dengan sepertiga dikali H dikali luas atas ditambah akar dari luas atas dikali luas bawah ditambah luas bawah sama dengan sepertiga dikali 1,5 meter dikali 75.000 meter persegi ditambah akar dari 75.000 meter persegi dikali 71.736 meter persegi ditambah 71.736 meter persegi sama dengan 110.042,92 meter kubik. Untuk gambaran liftnya dapat dilihat pada gambar di samping. 110.042,92 meter kubik. Untuk gambaran dari bentuk landfill tampak sampingnya dapat dilihat sebagai berikut.
Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan dari sel 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, dan 12 serta tabel perhitungan untuk sel 5, 6, 7, dan 8. Untuk perhitungannya sendiri, setiap sel dan setiap leaf sama seperti pada penjelasan di slide sebelumnya. Tabel berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan volume untuk seluruh sel, di mana pada tabel ini berisi untuk kolom paling kiri merupakan urutan sel dari sel 1 sampai sel ke-12. Kemudian untuk kolom kedua merupakan volume leaf 1, kolom ketiga merupakan volume leaf 2, kolom keempat merupakan volume leaf 3, dan kolom kelima merupakan volume leaf 4. Dan kolom selanjutnya yaitu total dari volume untuk satu sel serta akumulasi dari volume tersebut. Dari tabel tersebut diperoleh akumulasi volume untuk seluruh sel dan untuk seluruh leaf yaitu sebesar 4.662.209 meter kubik. Sedangkan volume akumulasi sanitary landfill yang dibutuhkan selama 10 tahun yaitu hanya 3.780.504 meter kubik, sehingga perencanaan sanitary landfill ini sudah memenuhi kebutuhan untuk sanitary landfill selama 10 tahun ke depan. Berikut merupakan gambar tampak atas untuk satu sel. Dari gambar tersebut terlihat terdapat 3 leaf, sedangkan pada perencanaan ini direncanakan bahwa terdapat 4 leaf atau 4 tumpukan sampah. Pada gambar ini hanya terlihat 3 karena untuk yang leaf pertama, untuk leaf ke-1 berada di bawah permukaan tanah, berada di dalam galian, sehingga yang terlihat pada gambar ini dari tampak atas hanya terdapat 3 leaf saja. Gambar selanjutnya yaitu gambar tampak samping dari satu sel. Sebenarnya pada gambar ini terdapat 4 leaf, akan tetapi pada gambar ini tidak terlalu kelihatan karena perbandingan antara panjang leaf dengan kedalaman leaf sangat berbeda, sehingga skala yang digunakan juga sangat besar dan berdampak pada gambar yang tidak terlalu jelas. Pada gambar ini sebenarnya terdapat 4 leaf, yang mana leaf pertama berada di bawah permukaan tanah karena berada di dalam galian. Untuk kedalaman setiap leaf yaitu 1,5 meter. Dan untuk leaf pertama, panjang bagian bawahnya sebesar 294 meter dan bagian atasnya sebesar 300 meter. Selanjutnya untuk leaf kedua, panjang bagian bawahnya 300 meter dan bagian atasnya 294 meter. Dan bagian leaf ketiga, panjang bawahnya yaitu 294 meter dan panjang atasnya 288 meter. Dan untuk leaf terakhir atau keempat, panjang bawahnya adalah 288 meter dan panjang atasnya 282 meter. Untuk ukuran panjang dan lebar setiap leafnya mungkin dapat dilihat pada tabel di slide sebelumnya untuk lebih jelasnya, karena pada gambar ini tidak terlalu jelas pada gambar leafnya. Baik, selanjutnya saya Muhammad Alvin Saputra, NRP 16 akan menjelaskan mengenai produksi gas metan di TPA Kabupaten Magetan. Komposisi limbah padat Kabupaten Magetan. Berdasarkan data komposisi limbah padat Kabupaten Magetan di SIPSN tahun 2018 adalah sebagai berikut, di mana presentasi dari komposisi limbah padat antara lain: sisa makanan 21%, yard waste. Limbah padat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni organik dan non-organik. Limbah padat pada Kabupaten Magetan yang tergolong ke dalam jenis organik antara lain sisa makanan, yard waste, kertas, plastik, tekstil, kardabun yang termasuk ke dalam jenis penguraian secara lambat pada
limbah padat Kabupaten Magetan antara lain yard waste, tekstil. Selanjutnya yakni menghitung berat basah dan berat kering limbah padat. Sebelum menghitung berat basah dan berat kering, kita perlu menghitung berat masing-masing komponen, di mana berat masing-masing komponen ini didapatkan dari persentase komponen yang air yang kita dapatkan dari buku Coba Nuglus dengan berat masing-masing komponen. Dan untuk menghitung berat kering, kita cukup menghitung dengan 100 dikurangi persentase kadar air dikalikan di dalam limbah padat, di mana dalam masing-masing komposisi limbah padat terdapat persen komponen kimia yakni. Setelah kita menghitung berat basah dan berat kering, selanjutnya kita akan menghitung persen komponen kimia dalam limbah padat Kabupaten Magetan. Di mana untuk menghitung persen komponen kimia kita dapat menghitung dengan mengalihkan persen komponen kimia yang ada di slide sebelumnya dikalikan dengan berat kering. Kita ambil contoh untuk sisa makanan, di mana komponen kimia dari C yakni 48 dikalikan berat kering sisa makanan adalah 6,3 kilo, sehingga dihasilkan yakni 3,024 kg. Begitupun untuk selanjutnya. Kemudian untuk limbah padat jenis yard waste diasumsikan 60% yard waste adalah rapid biodegradable waste atau penguraian secara cepat, dan 40%-nya tergolong ke penguraian secara lambat. Dan berikut hasil dari perhitungan kelompok kami. Setelah menghitung persen komponen kimia dari slide sebelumnya, selanjutnya kita akan menghitung total mol. Untuk menghitung total mol, kita perlu menjumlahkan dari persen komponen kimia berdasarkan proses penguraiannya. Jadi yang rapid sendiri dan yang slowly sendiri. Dan untuk rumus dari menghitung total mol yakni dengan menghitung total dari masing-masing komponen kimia dibagi atom relatif dari komponen kimia. Baik, kita ambil contoh untuk total mol yang rapid untuk komponen C. Kita dapat lihat untuk jumlah persen komponen untuk C yakni 11,928. Kita bagi dengan atom relatif komponen C yakni 12,010. Sehingga kita dapatkan yakni sebesar 0,993. Begitupun untuk perhitungan seterusnya. Selanjutnya, dari total mol ini kita dapat mengetahui dari rumus kimianya, yakni kita dengan membandingkan total mol kimia dengan total mol untuk komponen N. Jadi setelah kita hitung total mol dari komponen kimia, kita bagi dengan total mol untuk komponen N. Jadi seperti kita ambil contoh untuk total mol yang rapid untuk komponen C, kita bagi dengan total mol yang rapid komponen N. Jadi 0,993 dibagi dengan 0,029, hasilnya 34. Dan ini dapat digunakan untuk
komponen-komponen lainnya. Dari perhitungan jumlah mol ini, kita dapatkan rumus kimia untuk yang rapid yakni C34H55O23N dan yang slowly C17H28O10N. Selanjutnya yakni mengestimasikan gas yang terbentuk, di mana sebelumnya kita perlu mengetahui persamaan kesetimbangan kimia. Berdasarkan reaksi proses degradasi limbah padat secara anaerob, maka diperoleh kesetimbangan reaksi sebagai berikut, di mana untuk penguraian secara cepat didapatkan kesetimbangan kimia sebagai berikut. C34H55O23N plus 10H2O menjadi 18CH4 plus 16CO2 plus NH3. Dan untuk penguraian secara lambat didapatkan kesetimbangan kimia C17H28O10N plus 6H2O menjadi 9CH4 plus 8CO2 plus NH3. Dan untuk selanjutnya menghitung volume gas yang terbentuk. Diketahui massa jenis metan yakni 0,717 kg per meter kubik dan massa jenis CO2 yakni 1,98 kg per meter kubik. Dan untuk berat kering penguraian secara cepat yakni 26,24 kg dan untuk berat kering penguraian secara lambat yakni 8,92 kg. Berikut contoh perhitungan dari proses penguraian secara cepat, di mana volume gas metan didapatkan dari 440 ini dari nilai dari metannya dikalikan dengan berat kering secara penguraian secara cepat dibagi dengan nilai dari C34H55O23N dikalikan dengan massa jenis metan. Hasilnya sama dengan 19 meter kubik. Dan untuk volume gas CO2 diperoleh dari 704 ini dari nilai CO2-nya dikalikan dengan berat kering penguraian secara cepat dibagi dengan nilai C34H55O23N dikalikan dengan massa jenis CO2. Hasilnya 11 meter kubik. Dari dua gas ini kita jumlahkan dan kita bagi dengan berat kering penguraian secara cepat. Hasilnya didapatkan 1,14 meter kubik per kilogram volume total dari penguraian secara cepat. Dan untuk proses perhitungan penguraian secara lambat, caranya sama seperti penguraian secara cepat ini. Selanjutnya yakni masuk ke dalam proses penghitungan produksi gas, di mana diketahui umur landfill yakni 10 tahun, berat kering penguraian secara cepat yakni 26,24 kg, berat kering penguraian secara lambat 8,92 kg, volume total penguraian secara cepat 1,14 meter kubik per kilogram, volume total penguraian secara lambat yakni 0,93 meter kubik per kilogram, waktu dekomposisi untuk penguraian secara cepat yakni 5 tahun dan waktu dekomposisi untuk penguraian secara lambat 15 tahun. Dan fraksi total limbah penguraian secara cepat yakni 19,68 kg penguraian secara cepat per kilogram limbah, dan fraksi total limbah padat penguraian secara lambat yakni 4,46 kg per kilogram limbah. Dan komposisi limbah yakni 95,8% organik, 4,2% inert, dan tetapi plastik di sini dianggap sebagai inert. Dan untuk asumsi penguraian secara cepat yang tersedia untuk
degradasi yakni 75%, dan asumsi untuk penguraian secara lambat yang tersedia untuk didegradasi yakni 50%. Selanjutnya yakni kita menghitung gas yang terbentuk pada penguraian secara cepat, di mana proses penguraian secara cepat ini terdekomposisi selama 5 tahun, dan berdasarkan grafik yang ada di atas, laju produksi gas dan gas yang terbentuk dapat dihitung dengan menggunakan model segitiga, sehingga dapat menghitung menggunakan model segitiga, yakni setengah kali alas kali tinggi. Artinya kita menghitung produksi gas menggunakan formula setengah kali tahun kali laju produksi. Dan untuk perhitungan laju produksi gas puncak atau H-nya ini diperoleh dari volume total penguraian secara cepat dikalikan 2/5, hasilnya sama dengan 0,454. Kita ambil contoh perhitungan pada akhir tahun yang pertama, di mana produksi gasnya sendiri sama dengan 0, dan untuk perhitungan produksi gas pada akhir tahun yang pertama, kita dapat menghitung setengah dikali tahun, yakni 1, dikalikan laju produksi, sama dengan laju produksinya ini 0,454, hasilnya 0,227 meter kubik untuk gas yang terbentuk pada tahun yang pertama. Begitupun untuk perhitungan pada tahun yang kedua, hanya saja bedanya pada laju produksinya ini kita acuan pada grafik yang ada di atas, yakni kita tambahkan 3/4 dari laju produksi. Selanjutnya kita akan menghitung produksi gas pada penguraian secara lambat, di mana pada penguraian secara lambat ini memiliki waktu dekomposisi yang lebih lama, yaitu selama 15 tahun, sehingga grafik segitiga laju produksi gas yang terbentuk adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat bersama pada gambar sisi sebelah kiri. Dan untuk perhitungan laju produksi gas puncak dapat dihitung dengan volume total penguraian secara lambat dikalikan 2/15, hasilnya 0,124 meter kubik per tahun. Dan berikut contoh perhitungan produksi gas pada akhir tahun yang pertama, di mana laju produksi gas sama dengan 0 karena masih belum ada gas yang terbentuk, dan produksi gas pada akhir tahun yang pertama yakni setengah kali tahun kali laju produksi gas, di mana mengacu pada grafik laju produksi gas yang ada di samping. Untuk tahun pertama, laju produksi gasnya sama dengan 1/5 kali laju produksi gas puncak. Hasil dari produksi gas pada tahun yang pertama yakni 0,0124 meter kubik. Dan untuk perhitungan pada akhir tahun yang kedua, kita dapat menghitung laju produksi gas untuk yang kedua yakni 1/5 kali H sama dengan 0,0248 meter kubik per tahun. Dan untuk produksi gas pada akhir tahun yang kedua yakni setengah kali tahun kali laju produksi. Dan untuk laju produksinya ini yakni 1/5 H ditambah 3/5 H. Jadi produksi gas pada akhir tahun yang kedua sama dengan 0,0744 meter kubik. Berikut ini merupakan hasil perhitungan laju produksi gas berdasarkan grafik laju produksi gas penguraian secara lambat. Berdasarkan hasil perhitungan laju produksi gas dan volume gas, dapat diketahui volume gas
total selama proses dekomposisi yakni sebesar 29,172 meter kubik. Baik itu, berikut ini merupakan produksi gas selama TPA beroperasi, yakni selama 10 tahun, di mana pada tabel ini untuk garis yang mendatar merupakan laju produksi gas per tahunnya, dan untuk kolom yang menurun merupakan produksi gas di akhir tahunnya. Kemudian dari perhitungan yang kita dapatkan, gas yang terbentuk kita total dan kita akumulasikan, di mana pada TPA Kabupaten Magetan ini total kumulatif produksi gasnya yakni sebesar 375,996 meter kubik selama 10 tahun. Berikut ini merupakan gambar dari pemasangan pipa vent untuk pengaliran gas secara vertikal, di mana sistem ventilasi gas ini yang direncanakan ini mengacu pada Permen PU nomor 3 tahun 2013, di mana terdapat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pipa ventilasi gas berupa pipa HDPE berdiameter 150 mm dengan lubang perforasi maksimum 1,5 cm yang dikelilingi oleh saluran bronjong berdiameter 400 mm dan diisi batu pecah berdiameter 50-100 mm. Yang kedua, ketinggian pipa ventilasi tergantung pada rencana tinggi timbunan. Setiap lapisan ditambah 50 cm. Lapisan di sini yakni lapisan bagian atas di akhir. Dan yang ketiga, pipa ventilasi pada akhir timbunan harus ditambah dengan pipa besi berdiameter 150 mm. Dan gas yang keluar dari ujung pipa besi harus dibakar atau dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Pada perancangan TPA Kabupaten Magetan ini, gas yang dihasilkan dari timbunan sampah ini akan diolah pada unit pengolahan gas. Kemudian jarak antar pipa ventilasi gas yakni 50-70 meter, dan pada perencanaan TPA Kabupaten Magetan ini digunakan jarak sebesar 50 meter. Pada gambar sebelah kanan ini merupakan detail gambar penyaluran pipa gas vertikal yang ditanam pada TPA Kabupaten Magetan, di mana TPA Kabupaten Magetan ini memiliki 4 lift dan masing-masing lift tingginya 1,5 meter. Dan untuk tiap-tiap lapisan lift ini diberi lapisan antara atau lapisan penutup tebal 30 cm. Dan untuk gambar yang berwarna abu-abu ini merupakan pipa saluran bronjong, di mana pipa ini terbuat dari kawat yang diisi dengan batu kerikil yang berdiameter 50-100 mm. Berikut ini merupakan layout penyaluran gas yang tertangkap, di mana gas-gas yang tertangkap melalui pipa vertikal tadi dialirkan menuju ke unit pengolahan. Pada gambar ini, unit pengolahan gas disimbolkan dengan menggunakan huruf D, dan untuk pipa penyalur gasnya sendiri disimbolkan menggunakan garis berwarna ungu. Jarak antar pipa gas ini yakni 50 meter, dan untuk panjangnya yakni 1000 meter dan juga 776 meter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Muhammad dari kelompok 7 NRP 12 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan produksi air lindi. Yang pertama, diketahui data sebagai berikut, yaitu jumlah sampah limbah masuk per hari sama dengan 398,403 ton, di mana jumlah operasi per hari sama dengan 300 hari. Kemudian limbah yang masuk per tahun sama dengan 119.521 ton, di mana data ini kami ambil daripada data proyeksi jumlah sampah 10 tahun ke depan. Lalu ada karakteristik limbah, di mana berat spesifik sampah yang dipadatkan sebesar 550 kg per meter kubik, dengan kadar air limbah sebesar 65%, dan asumsi tidak ada lumpur yang terbuang bersama limbah. Kemudian ada karakteristik landfill, secara umum tinggi lift sama dengan 1,5 meter, lalu ada rasio cover sebesar 5:1 dan jumlah lift sebesar 4. Kemudian ada cover material di mana berat spesifik tanah sama dengan 3000 LP per yard kubik sama dengan 1780 kg per meter kubik. Kemudian ada luas cover material sama dengan 1 feet persegi atau sama dengan 0,8 meter persegi. Lalu ada kadar air tanah diasumsikan pada kapasitas lapangan sama dengan 4. Kemudian ada produksi gas, konsumsi air di landfill sama dengan 0,01 LP per feet kubik atau sama dengan 0,16 kg per meter kubik, dengan uap air di landfill sama dengan 0,01 LP per feet kubik sama dengan 0,016 kg per meter kubik. Dan yang terakhir, ada berat spesifik landfill sama dengan 0,0836 LP per feet kubik sama dengan 1,339 kg per meter kubik. Kemudian terdapat tabel produksi gas, di mana pada tabel tersebut kita bisa melihat pertambahan gas yang bisa dihasilkan, yaitu gas metan per tahunnya berapa, kemudian terdapat dekomposisi cepat sebesar seperti yang terlampir dan dekomposisi lambat juga seperti yang terlampir, dan total gas produksi bila diakumulasikan adalah sebesar 0,2917. Lalu ada kapasitas landfill dengan simbol FC sama dengan 0,6 minus 0,55 buka kurung W per 10.000 plus W, di mana FC sama dengan fraksi air dalam limbah berdasarkan kering, kemudian W sama dengan berat overburden dihitung pada pertengahan ketinggian limbah dalam lift yang dimaksud. Kemudian ada kuantitas hujan, di mana curah hujan sama dengan 103 mm, lalu curah hujan yang menembus cover material terakhir setelah 5 tahun sama dengan 1 in per tahun. Pertama-tama kami akan menghitung elemen keseimbangan air di lift, yaitu jumlah berat cover material dan limbah padat setiap lift. Berat cover material yaitu 1,5 meter sebagai tinggi lift, kemudian 1780 kg per meter kubik sebagai berat spesifik tanah, dan 1/6 sebagai rasio cover material, dan 0,8 adalah luas cover material, dan didapatkan hasil 356,0 kg. Kemudian ada berat limbah padat, yaitu 550 kg per meter kubik sebagai berat spesifik sampah yang dipadatkan dikali 1,5 meter sebagai tinggi lift, dan 5/6 adalah rasio cover material, dan 0,8 adalah luas cover material, dan didapatkan hasil 550 kg. Berat total lift, yaitu pertambahan berat cover material dan berat limbah padat, didapatkan hasil 906,0 kg, dengan asumsi tidak ada lumpur yang terbuang bersama limbah. Kemudian menghitung berat kering limbah padat, yaitu 100% dikurangi kadar air limbah padat sejumlah 65% dikali 550,0 kg sebagai berat limbah padat,
dan didapatkan hasil 192,5 kg. Kadar air limbah padat dihitung sama dengan kadar air limbah padat dikalikan berat limbah padat dan didapatkan hasil 357,5 kg. Kemudian berat hujan sama dengan curah hujan dengan nilai 103 mm per 1000 dikali 1 dikali 1000 dengan hasil 102,8 kg. Dengan total berat lift yaitu pertambahan dari berat cover material sebesar 356,0 kg ditambah berat limbah padat sama dengan 550,0 kg dan 102,8 kg yaitu sama dengan 1008,8 kg. Kemudian perhitungan jumlah dan berat gas yang dihasilkan, produksi gas berat sama dengan 550,0 kg dikalikan 0 yaitu produksi gas sama dengan 0 kg. Kemudian ada produksi gas sama dengan 1,339 kg per meter kubik, di mana angka itu merupakan berat spesifik landfill dikalikan produksi gas yaitu 0 kg dan didapatkan hasil 0 kg. Kemudian menghitung berat air yang dikonsumsi sebesar 0,16 kg per meter kubik atau sebagai konsumsi air di landfill dikalikan 0 kg dan didapatkan hasil 0 kg. Berat uap air dalam gas sama dengan 0,016 kg per meter kubik atau sama dengan uap air di landfill dikalikan 0 kg dan didapatkan hasil 0 kg. Kemudian berat air dalam limbah padat sama dengan kadar air limbah padat sebesar 65% dikali 550,0 kg ditambah 102,8 kg yang merupakan nilai daripada curah hujan. Kemudian didapatkan hasil 616,8 kg. Kemudian berat kering limbah padat yang tersisa sama dengan 192,5 kg, yaitu merupakan berat kering limbah padat dikurangi produksi gas berat dan produksi gas dan didapatkan hasil 192,5 kg. Lalu yang terakhir dihitung berat rata-rata sampah di mana 0,5 dikalikan 192,5 kg ditambah 616,8 kg ditambahkan 356,0 kg dan didapatkan hasil 760,7. Kemudian perhitungan faktor kapasitas lapangan dengan rumus 0,6 dikurangi 0,5 dikalikan buka kurung W per 10.000 plus W, di mana 0,6 dikurangi 0,5 dikalikan berat rata-rata sampah atau W dengan nilai 760,7 per 10.000 plus 760,7 tutup kurung dan didapatkan hasil 0,6. Kemudian jumlah air yang bisa disimpan dalam limbah padat yaitu 192,5 kg sebagai nilai daripada berat kering limbah padat yang tersisa dikalikan 0,6 yaitu faktor kapasitas lapangan dan didapatkan hasil 108,0 kg. Kemudian dihitung jumlah lindi yang terbentuk 616,8 kg merupakan berat air dalam limbah padat dikurangi 108,0 kg merupakan jumlah air yang bisa disimpan dalam limbah padat dan dihasilkan 508,8 kg. Lalu ada jumlah air yang tersisa yaitu 616,8 kg dikurangi jumlah lindi terbentuk yaitu 508,8 kg dan didapatkan hasil 108,0 kg. Kemudian total berat bobot lift yaitu 356,0 kg adalah
merupakan berat daripada cover material, kemudian 192,5 merupakan berat kering limbah padat yang tersisa, dan 108,0 adalah jumlah air yang tersisa, dan didapatkan hasil 656,5 kg. Berikut ini jumlah lindi yang terbentuk dengan proyeksi 10 tahun pada TPA Kabupaten Magetan.